Shalom, selamat berjumpa kembali kekasih Tuhan di Gereja Allah Baik Daat. Kita siapkan hati kita untuk beribadah bersama-sama. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur buat anugerah-Mu. Terima kasih kalau kami masih bisa beribadah pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Engkau sangat baik, terima kasih buat nafas yang Kau berikan, terima kasih buat segalanya, buat kekuatan dan keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami semua. Kami rindu Tuhan, datang dalam hari Ratman Kudus, kami mau menyembah Engkau, kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu, kami mau Tuhan mengisi roh kami dengan firman-Mu, karena kami tahu kekuatan kami adalah hanya Engkau, hanya firman-Mu, kehidupan kami hanya Engkau dan hanya firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami percaya Roh-Mu yang kudus telah mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita berjumpa kembali di Gereja Allah Baik Daat. Dan pada hari ini, pada saat ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Firman Tuhan saya beri judul modal orang percaya. Mari kita melihat di dalam Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Dalam Ibrani 11 ayatnya yang pertama, modal orang percaya. Di sini dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kekasih Tuhan, saya mengawali firman Tuhan dahulu agar kita ada dasar yang benar, dasar yang tepat. Kata firman Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kekasih Tuhan, apa modal percaya? Kira-kira apa arti dari modal percaya? Semua kita orang percaya harus tahu dulu, harus punya modal. Kita bukan ikut Tuhan sembarang ikut dan tidak punya modal, kekasih Tuhan. Kita tidak akan nyambung dengan Tuhan nanti pada waktu Tuhan datang pada kali yang kedua. Modalnya kita akan lihat, pertama kita akan buka di sini ada kata-kata iman adalah dasar dari segala sesuatu. Berarti kita lihat yang pertama, poin yang pertama tentang iman. Nah, iman ini kekasih Tuhan, kita sama tahu bahwa iman itu dikerjakan dalam roh kita. Bukan di luar kita, bukan cara-cara kita bergerak. Tetapi iman itu yang terutama dari roh kita, dari hati kita, itu namanya iman. Hubungan kita dengan Allah Bapa di surga. Iman itu yang tidak kelihatan. Bergeraknya di alam roh itu tidak kelihatan, kekasih Tuhan. Sebelum terjadi manifestasi yang kelihatan, pertama iman itu dikerjakan dalam hati kita. Baru kita bisa nyambung dengan Tuhan. Dan kita beriman itu kepada siapa? Kita beriman, banyak orang percaya mengambil beriman kepada aku butuh rumah, aku butuh beras, aku butuh mobil, aku butuh tanah, aku butuh semua hal-hal yang kelihatan, semua hal-hal yang berbau lahiriah. Kebiasaan di dalam hidup orang percaya semua katanya beriman, tapi kenapa kok iman itu jatuh kepada hal-hal lahiriah? Kekasih Tuhan, kalau kita beriman kepada hal-hal lahiriah dan kita mau langsung ada bukti nyata, itu bukan iman namanya. Iman itu tidak kelihatan. Pengerjaan iman yang awal itu tidak kelihatan, bukan langsung kelihatan, kekasih Tuhan. Mari kita belajar, kita orang percaya, namanya orang percaya itu kan percaya dulu, bukan melihat dulu, tetapi percaya dulu. Baru kita bisa melihat bukti nyata nanti, sesuatu di bagian B-nya, dan sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kasih Tuhan, iman itu adalah definisi iman itu artinya. Jadi kita harus berpijak. Kalau seperti orang berjalan itu harus apa? Harus jalan dengan iman dulu, kasih Tuhan. Karena kita sudah terlanjur Tuhan ciptakan di bumi ini. Dia Allah yang tidak kelihatan,
Kita belum berjumpa langsung. Kalau murid-murid yang lalu, yang murid-murid yang dahulu itu mereka sudah melihat langsung secara kasat mata, tetapi kita orang perjanjian baru sekarang, kita tidak melihat langsung Tuhan Yesus Kristus itu Allah kita, tetapi kita melihatnya dengan apa? Dengan iman. Nah, iman itu kerjakan di batin. Bukan iman kita itu iman yang murahan. Kok iman itu kita kerjakan dengan sia-sia? Iman kok kita taruh di rumah yang mewah, mobil yang mewah, punya uang dolar-dolar dan sebagainya. Kenapa iman kita hanya taruh ukurannya dengan ukuran yang murahan? Maaf kalau saya bicara ukuran murahan. Mungkin banyak orang bilang, masa iman itu ke rumah kok murahan? Rumahku mahal loh, mobilku mahal loh. Uang itu kan berarti. Kekasih Tuhan, betapa ruginya kita. Kata firman Tuhan yang lain katakan, betapa malangnya kita, nasib kita kalau kita hanya menaruh iman kita kepada hal-hal lahiriah. Kita menaruh iman kita hanya kepada perkara yang sementara, bukan yang kekal. Iman itu harus kita kerjakan di dalam roh kita, di dalam batin kita, agar kita nyambung dengan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan adalah roh adanya. Itulah sebabnya kita harus mengerjakan iman itu dari hati, dari batin. Bukan kita melihat dulu baru kita katakan, aduh itu rumah itu bagus loh, aku mau beriman seperti mendapatkan rumah itu. Itu keinginan kita, kekuatan kita, dan akhirnya kita bisa memaksakan Tuhan untuk mengikuti kemauan kita. Kalau Tuhan ikutin kita, wah kita senang sekali. Tapi jika Tuhan tidak kehendaki, tidak izinkan itu, maka kecewalah kita. Karena kita merasa kita sudah beriman, tetapi iman itu kita kerjakan hanya untuk apa? Mementingkan kepentingan kita sendiri. Iman itu hanya membuat apa? Membuat kita senang dan memasakkan Tuhan supaya mengikuti selera kita. Oh, aku mau rumah yang bagus, aku mau beriman, aku mau beriman. Kasih Tuhan, betapa malangnya kata firman Tuhan, kita cuma beriman sebatas hal-hal yang di bumi ini, hal-hal yang semu yang tidak kekal. Kasih Tuhan, kita harus menaruh iman kita itu di mana. Terus sebabnya saya buka judul adalah modal orang percaya. Modal itu bukan modal yang murahan, kekasih Tuhan, modal yang mahal, modal yang tak terbandingkan. Sekalipun dikasih seisi dunia ini, tidak sebanding apa yang modal yang kita miliki. Dan modal itu pasti nyambung dengan Tuhan, pasti cocok dan pasti sangat kita akan melihat dan terheran-heran modal itu, kasih Tuhan. Modal orang percaya, benar, iman, tapi bukan iman kepada hal-hal lahiriah. Itu awalnya kita bergerak. Dan yang kedua, apa modal orang percaya lagi? Yang kedua ini adalah apa, kasih Tuhan? Di dalam ketaatan. Kita harus taat, kekasih Tuhan, di dalam hidup ini. Selain kita mengerjakan iman kita kepada hal-hal yang mulia, kita harus apa? Kita harus taat. Orang mengerjakan iman itu bukan hanya sekedar setelah beriman, apalagi iman lahiriah itu tidak ada ukurannya, tidak ada bandingan, itu murahan seperti kata saya. Orang yang beriman, orang yang mengerjakan iman itu dan dia harus taat. Nah, ketaatan itu harus apa? Ada perlu apa? Proses dan ada kesabaran. Banyak orang mau beriman tidak mau taat. Sudah beriman pada hal lahiriah, masih memaksakan Tuhan supaya untuk cepat selesaikan, cepat Tuhan bereskan, cepat Tuhan jawab doa saya. Bukan begitu, kekasih Tuhan. Orang yang taat kepada Tuhan Yesus Kristus, orang yang punya modal, bukan seperti itu cara orang beriman, bukan taat seperti itu. Orang yang beriman itu dia mesti taat, dia harus sabar, menanti, dia harus tekun, dia harus apa lagi? Dia harus menanti Tuhan bekerja dalam hidupnya, bukan dia yang mau memaksakan Tuhan untuk mengerjakan kehidupan ini agar memuaskan hidupnya. Kekasih Tuhan, kita sangat keliru kalau kita mau beriman sesuatu terus kita tidak kerjakan ketaatan itu. Ketaatan itu di dalam segi hidup kita sedang dibentuk Tuhan dengan cara-cara Tuhan. Kita harus taati dulu apa yang Tuhan mau, langkah-langkah Tuhan kita harus ikutin dulu dengan pimpinan Roh Kudus. Baru kita bisa menikmati hidup ini, baru kita bisa nyambung dengan Tuhan, baru kita ada modal yang kuat, modal yang pasti, bukan modal dengan harga yang asal-asalan, kasih Tuhan, modal yang murah. Bukan itu maunya Tuhan, tapi Tuhan mau kita lebih berkualitas lagi. Cara kita berhubungan dengan Tuhan, cara kita sebagai orang percaya itu punya modal yang sangat tidak tertandingi, modal yang di luar jangkauan manusia, kekasih Tuhan. Itulah sebabnya mari kita lihat dalam Amsal 13 ayat yang ke-13.
Amsal 13 ayat ke-13 di sini dikatakan demikian firman Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Amin. Kita harus apa? Kita harus taat. Ketaatan itu dikerjakan di dalam hal apa, kekasih Tuhan? Taat kepada setiap janji Tuhan, setiap firman Tuhan kita harus taat. Jadi bukan taat kepada kemauan kita. Aku sudah beriman Tuhan pasti beri rumah bagus kepada saya. Tapi kita tidak mau taat, tidak mau percaya, tidak mau kerjakan percaya kita. Padahal kita adalah orang percaya, tapi kita mau dengan secepatnya Tuhan menjawab. Kita tidak mau dibentuk Tuhan, tidak mau taat di dalam kehidupan ini, tidak mau taat dengan pembentukan Tuhan. Dan kita tidak pernah taat juga dengan apa? Kata firman Tuhan tadi, kepada perintah Tuhan atau firman Tuhan. Tuhan berkata A, kita mau di B. Tuhan berkata Z, kita mau di A. Nah ini tidak nyambung dengan Tuhan. Mari kekasih Tuhan, kita harus mengikuti bagaimana kita mengerjakan iman itu. Perlu ada ketaatan agar supaya kita bisa semakin hari kita semakin mengerti apa modal dalam hidup kita sebagai orang percaya. Di dalam Yeskel ayat yang selanjutnya kita akan melihat dalam Yeskel 11 ayat 29. Yeskel 11 ayat 19. Demikian firman Tuhan, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Amin. Kekasih Tuhan, dalam kitab Yeskel dikatakan Tuhan akan memberikan hati yang baru, roh yang taat, hati yang taat. Nah berarti kan kita harus apa? Mengikuti perintah-perintah Tuhan. Kita harus aminkan perintah Tuhan, harus mengerti dan harus percaya. Tuhan menggantikan hati yang baru. Kenapa? Karena kebanyakan kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Kebanyakan kita tidak taat pada janji Tuhan. Kebanyakan kita hanya mau mengikuti kemauan kita. Bukan Tuhan yang berfirman, tapi kita yang berfirman, berkata mau ini, mau itu, memaksakan Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita taat dan kita harus apa? Kita harus mau taat kepada perintah Tuhan. Kalau Tuhan berkata, bersabarlah hai anakku, bersabar dalam kesengsaraan, bertekun di dalam doa, kita harus apa? Tekun dan kita harus bersabar. Perintah Tuhan, kita harus taati perintah-perintah itu. Kalau mau kita menjadi orang percaya dan punya modal yang berkualitas. Kasih Tuhan, akhir-akhir ini kita melihat dunia semakin tua, dunia semakin tidak bisa diprediksi lagi, kekasih Tuhan. Dunia sudah semakin jahat. Bagaimana kita harus melakukan ini dan itu? Seperti contoh sekarang sudah dikasih izin, tiba-tiba dilarang lagi. Apa yang kita mau kerjakan di dunia ini? Apa yang kita harus seriusi di dunia ini? Coba kita renungkan kembali, gesekkan kepada pribadi kita masing-masing. Apa yang kita harus lakukan? Sewaktu-waktu sudah diberi izin, sewaktu-waktu dilarang lagi. Nah, berarti kan itu tanda peringatan dunia ini semakin tua, dunia semakin jahat. Jadi mari kita kerjakan modal kita sebagai orang percaya, modal yang berkualitas. Percaya kita kepada siapa? Modal itu siapa? Dan kepada siapa kita kerjakan iman kita dan ketaatan kita itu, kasih Tuhan. Agar kita tak tergoyahkan. Modal yang dari mana yang besar dan tak terhitungkan. Pasti kita akan mengerti, kekasih Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan, asalkan kita mau taat dan mau mengikuti perintah-perintah daripada Tuhan, maka itu akan terjadi semua apa yang dirindukan. Sebenarnya bukan kita yang merindukan. Apa yang dirindukan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mau taat dalam hidup ini, kita mesti rubah mindset kita. Bukan lagi kita yang mengatur Tuhan, tapi Tuhan yang mengatur kita. Modal kita harus punya dasar, siapa modal kita. Dan kita orang percaya, hidupnya harus bagaimana. Bukan kita yang atur Tuhan, bukan kita yang mengatur sesuatu keinginan kita, tetapi Tuhan yang mengatur kita sesuai firman-Nya, dan kita taati firman-Nya, maka akan terjadi semua janji Tuhan dalam hidup kita. Jika kita mau taat dalam perintah Tuhan, kita rubah semua pikiran kita, cara berpikir kita, pola pikir kita, mindset kita harus rubah. Bukan kita yang mengatur Tuhan, berpikir untuk Tuhan, ikutin maunya kita, tetapi Tuhan yang memberi hatinya, merancangkan apa yang Dia mau dalam hidup kita, agar kita bisa menjadi orang percaya yang berkualitas, yang punya modal yang benar. Itulah sebabnya, kekasih Tuhan, banyak ayat-ayat pendukung dalam hidup kita. Dalam firman Tuhan mengatakan, kita lihat lagi di dalam Ibrani 5 ayatnya yang ke-8. Ibrani 5 ayat ke-8 dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah
dideritanya. Tuhan Yesus sendiri memberi contoh kepada kita. Tuhan Yesus sendiri taat kepada Allah Bapa di surga. Dia begitu menderita kekasih Tuhan. Dia sudah memberitakan kabar baik di dunia ini. Tetapi dia sering diejek, dihina, difitnah, dikatakan sesat dan sebagainya. Diludahi, dicambuk dan ditusuk dengan tombak. Dan dia dipakaikan mahkota duri kekasih Tuhan. Tetapi dia taat kepada Allah Bapa di surga. Dia sudah memberi contoh. Sekalipun ia anak, ia telah belajar menjadi taat. Demikian kita manusia, kita harus taat dalam hidup ini. Kita manusia mau hidup yang enak-enak secara lahiriah, secara tubuh ini, secara fisik ini. Kita mau enak-enak, zona nyaman. Kita mau kalau boleh pokoknya wah. Jangan utak-utik kemauan saya. Itulah sifat manusia. Maunya mau memerintah Tuhan, bukan Tuhan yang memerintah kita. Dan kita akhirnya tanpa sadar kita orang percaya tidak punya modal. Modal yang tidak kelihatan, modal yang ngambang, tidak ada kejelasan karena kita mau ngatur Tuhan, bukan Tuhan yang atur kita, kekasih Tuhan. Sedangkan Tuhan Yesus datang memberi contoh bahwa Dia adalah Allah sendiri turun ke dunia ini. Dia menjadi manusia dan Dia taat kepada Bapa di surga. Dia datang rela mati di kayu salib. Dia belajar menjadi taat. Tetapi kita belajar seperti Tuhan Yesus Kristus, harus ada ketaatan dalam hidup ini. Namanya orang beriman itu harus ada ketaatan. Orang yang punya modal harus ada modal yang pasti. Dia pegang modal yang pasti. Jangan modal yang tidak bisa diukur atau tidak bisa dibuktikan. Modal kita, modal yang bisa dibuktikan, modal yang bisa diukur, kekasih Tuhan. Siapa modal kita, kekasih Tuhan? Kita sudah melihat di dalam ayat tadi, Yeskiel 11 ayat 19 dan juga dalam Ibrani 5 ayat 8, Yesus Kristus contoh yang memberi contoh hidup kepada kita. Dia taat. Dan di dalam menjalani hidup ini, sekarang ini kita harus apa? Harus lebih apa lagi? Harus lebih taat kekasih Tuhan seperti Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita lihat ciri-ciri orang yang taat? Ciri-ciri orang yang taat bagaimana, kekasih Tuhan? Agar dia bisa dikatakan kategori orang modal, orang percaya itu bagaimana? Ciri-ciri orang yang taat. Kita lihat dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Ibrani 11 ayat yang ke-8 dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Amin. Seperti Abraham menjadi contoh. Siapa yang menyuruh Abraham, kekasih Tuhan? Tuhan Yesus Allah Bapa di surga yang menyuruh Abraham untuk keluar dari tanah Ur Kasdim, pergi menuju Kanaan. Dia ciri-cirinya apa? Dia tidak bertanya-tanya, dia tidak meragukan, dia tidak khawatir, dia tidak mau tahu. Yang penting Tuhan berkata, langsung dia, ya Tuhan, amin. Dia tidak berdalih dan sebagainya. Itu ciri-ciri orang yang taat seperti Abraham. Tidak perlu bertanya-tanya, tidak perlu bukti nyata, tidak perlu melihat bukti nyata. Kalau sudah bukti nyata berarti kan itu bukan namanya iman, dan berarti orang ini bukan orang percaya dan bukan, dia tidak punya modal yang kuat. Kayak orang berbisnis kan punya modal. Nah, kalau modalnya tidak kuat, mendingan jangan berdagang, mendingan jangan melakukan sesuatu karena modalnya tidak kuat. Sama dengan kita orang percaya, modal kita harus kuat, harus punya modal yang besar, modal yang tidak terukurkan. Kasih Tuhan. Hidup ini kita harus jalani dengan sungguh-sungguh agar kita menjadi orang-orang percaya yang berkualitas, yang punya modal yang mantap, modal yang tidak tergoyahkan. Kekasih Tuhan, selain kita mengerjakan iman agar kita menjadi orang-orang yang bermodal, orang percaya yang bermodal, kita juga taat. Nah, kita juga apa, kekasih Tuhan, harus apa? Contoh-contoh tokoh-tokoh
yang beriman di dalam kitab suci, dalam firman Tuhan seperti Abraham salah satunya. Nah, yang ketiga kita melihat kita harus apa juga kasih Tuhan, kita harus setia. Kita harus setia. Jadi yang pertama beriman, yang kedua kita taat, yang ketiga kita harus setia. Dalam Mazmur 18 ayat 25 kita akan melihat kekasih Tuhan. Mazmur 18 ayat 25 demikian firman Tuhan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Amin. Kekasih Tuhan, kalau kita mau mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dengan sungguh-sungguh, kita harus suci, harus benar di mata Tuhan. Kita harus membalas kasih Tuhan di dalam hidup kita sesuai dengan kebenaran Tuhan yang ada dalam hidup kita. Jangan kita berjalan serampangan, tapi kita harus setia kasih Tuhan. Kesetiaan itu benar, kita tidak mampu untuk mengerjakan sendiri, tetapi jangan kita lupa Tuhan telah mengirim Roh Kudus untuk menolong kita, untuk membantu kita, menghibur kita, dan memimpin dalam hidup ini. Kita ada kesanggupan hanya karena Tuhan Yesus Kristus. Dialah sumber modal kita. Modal yang sebenarnya adalah Tuhan Yesus Kristus, kekasih Tuhan. Siapa yang bisa melawan Tuhan Yesus Kristus, kata firman Tuhan? Jika Kristus di pihakku, siapakah lawanku? Itulah modal kita. Dialah Yesus Kristus. Kita harus punya modal yang benar. Orang percaya yang punya modal adalah modal yang tak tergoyahkan. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah modal kita yang sebenarnya. Bukan modal yang lahiriah ini, kekasih Tuhan. Modal yang asli kita harus pegang sungguh-sungguh. Kita harus melekat, menyatu dengan modal asli ini adalah Yesus Kristus. Dia modal kita. Dia modal awal yang menciptakan dunia serba sekalian alam. Tadinya dunia tidak ada, Tuhan menciptakan. Itulah modal kita yang sebenarnya. Apabila kita mengaminkan, kita mempercayai bahwa Yesus Kristus Allah Bapa di surga adalah modal kita, maka kita tidak terkalahkan. Kita lebih dari pemenang. Karena modal kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak pernah habis, kekasih Tuhan. Modal manusia bisa habis, uang bisa habis, semua harta lahirnya bisa habis. Tetapi Yesus Kristus modal kita tidak akan pernah habis, kekasih Tuhan. Tetapi itu malah akan mengalir terus seperti aliran air hidup, karena dia Yesus Kristus senantiasa selalu menuntun kita dalam hidup ini. Karena kita punya modal yang kuat, modal yang paten, modal yang tak tergoyahkan, modal yang tidak bisa dibeli di dunia ini, tidak bisa gantikan dengan apapun. Sedunia ini pun tidak bisa menggantikan modal kita. Kita berjalan, menerima, melakukan, mengimani, dan menghidupi hubungan kita dengan Tuhan karena modal ini. Dia yang sudah memodali kita. Dia Yesus Kristus pemimpin kepada iman. Dia memberikan kemampuan kita beriman kepadanya, dan dia memberi kemampuan kita untuk taat, dan dia memberi kemampuan untuk kita setia. Semuanya dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Itulah modal kita, hanya Yesus Kristus. Manusia boleh ada di dunia karena Tuhan yang menciptakan. Manusia boleh bekerja, bergerak, semua karena Tuhan yang menciptakan, memberikan, semua izinkan. Manusia semuanya, apa yang kegiatan di bumi ini, semua eksistensi seluruhnya dari manusia itu semua modal dari Tuhan Yesus Kristus, tidak ada dari bagian kita. Kita tidak punya andil sama sekali, tetapi modal kita Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Itulah sebabnya saya memberi judul modal orang percaya. Mari kita tetap bersama Yesus Kristus, tetap mengasihi dia. Dia telah ada dalam hati kita. Dia bukan di luar kita. Kita tidak perlu lagi untuk bekerja, bergerak untuk dengan kekuatan kita. Kalau zaman dulu, kenapa Tuhan Yesus katakan kamu lebih dari pemenang? Dulu Tuhan Yesus lahir di bumi ini dan bisa besar melayani sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus sendiri, kekasih Tuhan, murid-muridnya pun sempat minggir dari di samping dia, sempat ketakutan, tidak berani untuk mengakui dia mereka sebagai muridnya dia. Hanya Yesus Kristus Tuhan, kekasih Tuhan. Yesus Kristus modal kita. Dia yang memimpin kepada iman. Mari kita tetap dengan Yesus Kristus. Yesus dulu dia turun ke bumi sendiri, kekasih Tuhan. Ada roh Tuhan menyertai, tetapi dia sendiri. Allah Bapa di surga, sampai dia katakan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi sekarang Yesus sudah dalam hati kita, sudah manunggal di batin kita. Itulah sebabnya dia katakan kita lebih dari pemenang. Kalau Yesus sudah di hati kita, apa yang kita kerjakan? Tidak ada andil dari kita, kekasih Tuhan. Semuanya dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Kita tidak punya saham sama sekali. Dari dia, mekanisme Allah, dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Jadi kita tinggal apa? Mengimani, mempercayai, mengikuti alur pimpinan Roh Kudus, pimpinannya dia dalam hidup kita ini.
Matikan segala keinginan kita. Jangan kita lagi mengembangkan pikiran kita, keinginan kita, hawa nafsu kita. Karena yang mengerjakan dalam kita bukan kita lagi. Adapun hidup ini bukan aku lagi, Kristus dalam aku dalam Kristus. Dialah modal kita, dialah penggerak, motor penggerak, dinamo penggerak dari hidup kita dalam roh kita. Itu yang membuat kita semangat. Hidup ini berapi-api, roh ini berapi-api. Karena bukan kita lagi yang bergerak, tetapi Yesus Kristus yang dalam batin kita ini yang mengerjakan semua. Dan pada akhirnya kita tidak sombong, kita rendah hati, kita setia. Seperti yang kita telah pelajari poin-poin tadi. Dan iman kita semakin kita kerjakan terus, berpercaya kepada Yesus sumber segala iman. Akhirnya kita menikmati hidup ini. Kita tidak merasa capek lagi. Karena bukan kita lagi yang mengerjakan, tetapi Yesus dalam hidup kita. Dia yang bergerak di batin kita bersama kekuatan rohnya yang kudus. Dan kita tinggal mengikuti kemana Tuhan mau kita. Kita memberi diri kepada Dia. Karena Dialah Tuhan Yesus Kristus modal kita yang sebenarnya. Dan kita menjadi orang percaya yang bermodal. Modal yang berkualitas. Oleh anugerah Tuhan Yesus kita bisa menikmati hidup ini. Kita boleh rest daripada segala kecapean kita. Kita boleh mengerti, harus mengerti dan harus mengakui bahwa sekarang kita orang perjanjian baru. Kristus yang dalam hidup kita. Dia yang mengerjakan semuanya. Kita tinggal percaya dan mau taat, mau mengikuti, mau nurut, mau seperti Tuhan Yesus sendiri taat kepada Bapa di surga. Tidak ada lagi kekuatan kita kasih Tuhan, tapi kekuatan Tuhan, dan pada akhirnya kita lebih dari pemenang. Bukan lagi kita berperang sendiri, tetapi kita sudah manunggal dengan Yesus Kristus. Itulah modal kita dan Dia mengerjakan dalam hidup ini. Mari kita punya pemikiran yang benar, modal yang benar, mindset kita, pikiran kita harus dirubah. Bukan kita yang mengerjakan, bukan kita yang bergerak, tetapi Tuhan dalam hidup kita. Hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus dalam kita. Itulah modal kita. Kita harus imani dan percaya hidup ini. Dia bilang ringan dan enak. Kenapa ringan dan enak? Karena Dialah modal kita. Bukan kekuatan kita lagi yang bergerak, yang mengerjakan, mengatur, memanage semua apa dalam hidup dunia ini, dalam hidup kita. Tetapi Kristus adalah modal kita yang bergerak dari dalam. Dan kita menikmati sampai pada kedatangan yang kedua kali. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih Tuhan, di dalam kesimpulan kita harus, yang pertama kita harus apa? Iman. Yang kedua harus taat. Dan yang ketiga kita harus apa? Setia kepada Tuhan kita. Karena Dialah modal utama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa kembali. Shalom.